Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Akhirnya kita bertemu lagi setelah sekian lama ya. Jadi dengan adanya pembukaan rekrutmen bersama BUMN tahun ini atau RBB, maka saya akan menemani teman-teman seperti tahun kemarin untuk belajar bersama tes tahap 1 dan tahap 2. Nanti ada TKD sampai bahasa Inggris. Nah, teman-teman, untuk tahapannya itu seperti tahun kemarin ada registrasi, kemudian lanjut administrasi. Nah, nanti ada online test yang pertama, isinya TKD, akhlak, dan wawasan kebangsaan. Nanti kalau lolos, teman-teman akan lanjut ke tes yang kedua, tes bahasa Inggris dan learning agility. Nah, kalau sudah lolos lagi, nanti dites di masing-masing instansi yang didaftar, seperti psikotes, wawancara, maupun tes kesehatan, dan inaugurasi. Nah, teman-teman, bagi yang mungkin baru pertama kali tes fresh graduate gitu ya, sebenarnya apa sih ini tes BUMN ini isinya? Ini tak kasih tahu. Yang pertama, teman-teman, online test yang pertama kita mengacu tahun lalu ya, itu isinya ada TKD terbagi menjadi word classification, number sequence, verbal logical reasoning, sama diagram reasoning. Kemudian tahun lalu ada tambahan akhlak dan TWK ya. Kalau di CPNS itu TWK. Kalau di yang dua ini TKP. Ininya mirip lah ya, TKP dan TWK. Kemudian teman kalau lolos di tahap 1 nanti ada tes kedua. Ini seperti TOEFL teman-teman ya, bahasa Inggris ada structure, kemudian error recognition sama reading comprehension dan diikuti oleh learning agility. Ini mirip dengan TKP yang akhlak cuman lebih kepada ketangkasan kita. Oke, teman-teman, saya akan coba memberikan gambaran ya untuk soalnya seperti apa sih soal BUMN itu. Nah, yang pertama itu adalah word classification. Ini tes tahap 1, teman-teman ya, untuk TKD. Kita bahas dulu untuk tes tahap 1. Yang tes tahap kedua di next video nanti mungkin. Jadi teman di sini akan diberi 5 kata. Teman-teman itu memilih satu kata yang enggak sama gitu loh ya. Nah, apa saja teman-teman untuk materinya? Biasanya berkisar pengetahuan sains dan sosial yang umum ya, tidak spesifik ya. Tidak sampai integral, diferensial ya. Tidak sampai ya. Kemudian ada sinonim, biasanya mencari kata-kata yang sama atau yang berbeda. Kata sehari-hari dan biasanya juga ada wawasan keindonesiaan ya seperti ibu kota dan macam-macam gitu. Nah, teman kalau di sini ada 5 kata, ini arahnya jelas adalah pengetahuan sains umum ya. Nah, dari kelima ini yang berbeda adalah yang C karena multimeter ini adalah sebuah alat, teman. Sementara yang lain detik, kilogram, mol, kandela itu adalah satuan. Nah, jadi satu yang berbeda adalah yang C. Ini alat, lainnya adalah satuan. Maka nomor satu adalah yang C, multimeter. Begitu teman-teman nomor satu ya. Jadi teman-teman banyak-banyak saja baca, banyak-banyak kosakata sehingga nanti akan terbiasa dengan, oh ini kata yang berbeda, oh ini kata yang punya skop yang sama, begitu. Yang kedua, teman ini number sequence ya. Jadi di sini teman-teman akan diberikan barisan bilangan. Dia punya aturan tertentu tuh. Ya, bisa nambah 2, nambah 5 dan seterusnya. Tapi teman-teman tidak seperti di deret biasanya yang mencari angka setelahnya ya, tapi kita mencari angka yang salah di antara garis. Ya ini loh ya, ini ada garis, garis ini dan garis yang ini. Nah, itu loh. Jadi di tengah itu 5 itu mana yang tidak mengikuti pola. Nah, ini cukup tricky teman untuk yang BUMN ya. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman. Caranya teman-teman analisis dulu yang angka di luar garis pemisah. Ya, di luarnya ini loh ya. Ini teman analisis dulu ini dan di sini nanti akan lebih mudah ya. Kemudian samakan yang di dalam, mana yang tidak mengikuti. Nah, polanya apa aja teman-teman? Sama dengan CPNS tuh ya. Loncat 1 2 3, mungkin bisa juga 1 2 3 pengulangan, bertingkat maupun Fibonacci. Ini makanan apa sih ini teman? Karena ini pengantar, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di video selanjutnya ya. Ini cuma pengantar saja teman. Nah, teman-teman, seperti tips yang telah kita jelaskan, teman-teman awali dulu dengan mengidentifikasi di kiri dan kanan garis pemisah 34 ke 36. Ini kan logikanya jelas plus 2 ya. Kemudian 36 ke 40 ini plus 4, tidak mungkin perkalian ya. Kemudian yang sebelah kanan garis 106 ke 124 ini adalah plus
18, kemudian 124 ke 144 plus 20. Nah, ini kalau kita amati sudah terlihat polanya. Jadi di sini setelah diketemukan polanya, ini polanya nambah plus 2. Ini juga polanya nambah plus 2. Tingkatannya seperti ini ya. Maka kalau mau kita lanjutkan teman-teman, ini harusnya plus 6. Bener ya, sudah bener ya. 40 ke 46 plus 6. Kemudian 46 ke suku selanjutnya harusnya plus 8. Tapi ini keliru ini ya. Harusnya tidak 57. Nah, ini letak kekeliruannya di sini. Harusnya tidak 57, tapi 46 plus 8, 54. Nah, ini baru benar, teman-teman ya. Nah, jadi supaya mengikuti pola, 46 ini pindah ke sini plus 8. Nah, 54 turun lagi ke sini, harusnya plus 10 ya. Udah bener kan? Duh, plus 10 bener. Kemudian di sini plus 12, kemudian 76 ke 90. Ini plus 14, 90 ke 106 plus 16. Sudah benar semuanya. Jadi setiap kenaikan pola yang tingkat pertama ini naiknya 2 terus. 4 ke plus 6 juga naik 2, plus 6, plus 8, plus 10, plus 12, plus 14, plus 16, plus 18. Artinya naiknya plus 2. Jadi kesalahannya ada di 57, teman. Jadi teman harus menyentang yang ini, 57-nya. Begitu caranya ya. Jadi salah 57 itu, tidak 57 tapi harusnya adalah 54 yang benar. Maka itu adalah yang model kedua, number sequence ya, satu angka yang enggak mengikuti pola. Oke, teman, ini masih pengantar ya. Nanti kita akan dalami lagi di next video. Kemudian teman, yang tiga itu adalah verbal logical reasoning. Teman itu diberikan informasi, bisa dalam bentuk bacaan nanti ya. Apa strateginya teman-teman? Di sini ada satu strategi yang umum. Kalau informasinya ada dan sesuai teks itu berarti benar kesimpulannya. Ini loh, ini ada 3 kesimpulan. Tidak dapat disimpulkan. Simpulan adalah benar, simpulan adalah salah. Kapan benar kalau informasi ada dan sesuai? Kapan salah? Informasinya ada tapi kontradiksi dengan teks. Kapan tidak dapat disimpulkan? Berarti informasi tidak terdapat pada teks. Enggak ono istilahnya teman ya. Nah, teman, fokusnya teman-teman harus mencari apa yang ditanyakan. Ini loh, kata kuncinya ini. Teman harus skimming sama scanning ya kalau istilahnya di TOEFL atau IELTS ya. Nah, kita cari kata kuncinya. Arsa ingin memperluas niche-nya selain topik karir. Nah, ini harus mencari kata kunci ini. Niche-nya apa itu? Topik. Wow, berarti berkaitan dengan topik. Teman sebenarnya tidak harus membaca semuanya ya. Cari kata-kata yang mengandung topik. Di mana itu dengan teknik scanning, teman. Nah, wow, ini ada topik di sini. Berarti jawabannya ada di sekitar sini. Oke. Fokusnya hanya membahas seputar karir dan tidak membahas topik yang lain. Nah, berarti ini kontradiksi dong dengan yang ditanyakan. Arsa ini kan pengennya memperluas, tapi di faktanya di teksnya tidak membahas topik yang lain, tapi hanya membahas seputar karir. Maka simpulan adalah salah, teman ya, karena dia kontradiksi. Jadi jawabannya adalah yang C untuk verbal logical reasoning. Jadi begitu strateginya, teman, tidak harus membaca semuanya, tapi mencari kata kunci dan inti kalimat yang ditanyakan. Itu akan lebih memudah teman ya, scanning dan skimming. Nah, teman-teman, nanti yang pengen persiapan jauh-jauh hari ya, ini ada tryout dari Maxima, asn.com. Teman-teman bisa belajar dengan tryout ini. Nanti dapat 8 tryout yang sudah disesuaikan dengan tes terakhir ya tahun lalu. Jadi soalnya mirip atau sesuai dengan kisi-kisi. Nanti akan dapat 8 paket tryout TKD lengkap ya, tambahan akhlak dan TWK. Kemudian teman, nanti juga soalnya bisa di-download ya kalau teman-teman mau belajar secara offline. Nanti juga ada statistik pengerjaan, kemudian bisa dikerjakan berulang. Ini yang penting teman-teman ya, berulang-ulang. Jadi tidak sekali kerja, tapi bisa digunakan berulang-ulang. Nah, teman-teman nanti bisa buat akun dulu di Maxima bagi yang belum punya akun. Seperti biasa ya, input email dan macam-macam. Nanti kalau sudah bisa klik tryout, pilih combo 8 dan yang paling penting masukkan kode promo ber-ASN supaya dapat potongan harga ya. Awalnya 160 tinggal 116 ya. Jadi potongannya hampir 25% lebih itu ya. Nah, oke teman.
langsung menuju, ada link di deskripsi ya, ada promonya detail di situ, ada BRSN sama BRSN 2025 untuk yang combo 5 maupun combo 3. Oke, silakan dicoba teman yang pengen persiapan jauh hari. Nanti juga ada kelas online ya, nanti kalau sudah resmi dibuka. Kemudian kita lanjut dengan yang keempat, jadi ada TKD diagram reasoning. Jadi teman, bagi yang belum familiar, ini yo apa sih kok ada kode-kodenya ini, ada angkanya, ada gambarnya. Nah, nggak usah khawatir, fokus dulu yang ditanyakan. Oh, berarti kita mencari gambar yang ingin ditentukan menggunakan kode. Dan fokus kode 2 dan kode 3 aja. Berarti abaikan 1, abaikan 4, dan abaikan 5 ya. Buang jauh-jauh ini ya. Jadi, teman, untuk kode 2 ini teman fokus. Apa yang berubah? Oh, ternyata gambar paling kiri berubah ganda ya, mengganda dia. Nah, mengganda jadi 2 intinya ya. Gambar tengah dan kanan sama, nggak ada perubahan. Yang ketiga apa teman? Oh, berarti yang ini gambar yang paling kanan menjadi membesar ya. Gambar kiri dan gambar kanan berarti gambar kiri dan gambar tengah tidak ada perubahan ya. Jadi teman, eh, logikanya seperti itu. Kita kerjakan dulu dengan 2. 2 tadi apa? Mengganda ya. Berarti gambar yang paling kiri ini harusnya jadi 2 teman ya. Ya, tinggal cek opsinya. Wow, ini kok tetap salah. Loh, ini juga salah, ini juga salah. Berarti tinggal E sama D. Ini kan benar mengganda. Kemudian lanjutkan dengan kode ketiga. Tiga tadi apa? Membesar. Berarti gambar ketiga membesar. Mana yang membesar, teman? Berarti ini gambar yang apa nih? Ada trapesium yang membesar. Wow, berarti yang ini salah ya. Jadi tidak membesar. Jadi jawabannya adalah yang E. Mengganda benar, membesar betul. Jadi begitu, teman-teman, untuk diagram reasoning ya. Tidak sulit, teman-teman cukup mempelajari pola gambarnya aja ya. Bisa perputaran, pencerminan, perubahan ukuran, pergeseran maupun pertukaran posisi ya. Bisa juga penambahan ataupun pengurangan unsur. Macam-macam teman bisa belajar figural CPNS di YouTube saya itu ya. Itu sudah teman bisa pelajari mata dewa dan macam-macam ya. Oke teman. Kemudian akhlak ini mirip TKP tapi tidak banyak opsinya ya. Biasanya cuma ada 2. Teman-teman, strateginya pilih yang biasanya menguntungkan kepentingan umum ya. Kemudian ada win-win solution, sering kita bahas tentang ini. Kemudian menunjukkan loyalitas dan mencerminkan core values akhlaknya yang di atas ini ya. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, ini kita akan membahas detail lagi di video itu sendiri. Jadi teman, pilih saja antara A dan B ya. Jadi ini soalnya untuk membangun tim yang kompeten tentu harus merekrut individu yang berkompeten juga. Bagaimana cara mengetahui anggota tim yang berkompeten? Nah, teman, cek aja nih, punya penampilan yang menarik dan bisa melakukan percakapan yang menyenangkan. Nah, ini hanya dinilai dari segi kepribadian ya. Yang B, mengevaluasi karakter personal untuk mendapatkan informasi cara ia memecahkan masalah. Nah, ini boleh muncul personal tapi juga berkaitan dengan pekerjaan ya, bagaimana problem solvingnya dia. Maka ini yang paling tepat, teman. Nah, karena memecahkan masalah atau problem solving itu mencerminkan core value dari kompeten juga, gitu kan. Nah, oke, begitu akhlak, teman, nggak sulit ya, teman. Pilih yang ya yang paling ideal ya. Saya tidak mengatakan yang paling benar, tapi paling ideal ya, sesuai dengan kondisi sekarang. Kemudian teman, wawasan kebangsaan lah ini cukup tricky ya. Kadang soalnya modelan hafalan, modelan penalaran. Apa aja materinya? Bisa bela negara, nasionalisme, pilar negara, macam-macam, Pancasila sampai Bhinneka Tunggal Ika, dan integritas. Ya mirip dengan CPNS teman-teman. Teman-teman yang masih punya arsip CPNS bisa dibuat belajar ya untuk TWK-nya. Contohnya seperti ini soalnya, Pancasila mengakui hak individu tapi tetap mengutamakan kepentingan bersama. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka yang berarti, nah ini terbuka ya. Teman, terbuka itu berarti jawabannya adalah yang C ya, ideologi yang bisa beradaptasi, tidak tertutup kan berarti dengan perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai dasar ya. Nilai dasar yang tetap sila 1 sampai 5 tapi dia terbuka terhadap perkembangan zaman. Kenapa A, B, D, dan E salah ini ya? Ideologi negara yang berasal dari cita-cita sebuah kelompok maka tertutup dia sifatnya ya. Kemudian yang diciptakan oleh negara, nah ini juga belum mencerminkan terbuka. Menekankan kekuatan pada negara dan supremasi ras. Nah, ini juga tertutup. Kemudian mengandalkan prinsip ilahi. Nah, ini hanya mengutamakan sila 1. Jadi tidak komprehensif gitu ya untuk terbukanya. Oke, teman, itu adalah TBK
seputar keindonesiaan ya, wawasan kebangsaan. Teman, itu gambarannya. Jadi kata-kata hari ini apa? Jadi kata-katanya adalah be prepare teman-teman ya. Jadi persiapan jauh-jauh hari supaya familiar dengan model soalnya. Karena TKD-nya itu banyak model soalnya. Ada yang gambar, ada yang word classification. Nah, perlu persiapan agak jauh. Jadi teman nanti bisa belajar di maksima.sn.com untuk detail tryout-nya ada di bawah ya. Oke, teman, kita ketemu lagi di next video. Ini masih pengantar ya, supaya teman-teman stretching gitu ya, pemanasan gitu ya, pemanasan biar panas. Nanti kita akan belajar, saya akan dampingi teman-teman sampai nanti di tes bahasa Inggris. Oke, teman, semangat untuk mempersiapkan rekrutmen bersama BUMN tahun ini. See you next video. Goodbye.